Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Putri Faranisa, Prodi D3 Keperawatan kelas B tingkat 1. Di sini saya ingin memaparkan makalah saya, yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan atau informasi secara jelas, tepat, dan tidak bertele-tele sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Latar belakang pentingnya kalimat efektif dalam komunikasi adalah untuk meminimalkan kesalahpahaman dan memastikan informasi yang disampaikan diterima dengan benar. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar, tanpa menimbulkan ambiguitas atau kerancuan. Kalimat efektif ditandai oleh kerapian struktur, penggunaan tata bahasa yang benar, serta pilihan kata yang tepat dan relevan dengan konteks. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu kejelasan, ketepatan, dan kesingkatan tanpa mengurangi makna. Penggunaan kalimat yang efektif akan memudahkan komunikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri utama, diantaranya adalah: yang pertama, kepaduan gagasan. Kalimat harus memiliki hubungan yang logis antar unsur-unsurnya, sehingga membentuk satu gagasan yang utuh. Setiap unsur dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan harus mendukung satu gagasan utama. Terus yang kedua, kejelasan makna. Kalimat harus jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Penggunaan kata-kata ambigu harus dihindari untuk mencegah kebingungan. Yang ketiga, ketepatan diksi. Pemilihan kata atau diksi harus sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Kalimat yang efektif menggunakan kata-kata yang tepat dan tidak berlebihan. Yang keempat, keringkasan. Kalimat harus disusun dengan ringkas, tanpa mengurangi makna atau informasi penting. Pengulangan kata yang tidak perlu harus dihindari. Yang kelima, kebenaran struktur gramatikal. Kalimat efektif harus mengikuti aturan tata bahasa yang benar, termasuk penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Di dalam rapat yang dilaksanakan pada hari Senin minggu depan akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program kerja baru. Sedangkan kalimat efektifnya, rapat Senin depan akan membahas perencanaan program kerja baru. Terus yang kedua, kalimat tidak efektif. Kepada para siswa diharapkan untuk mematuhi aturan sekolah yang sudah ditetapkan. Sedangkan kalimat efektifnya, siswa diharapkan mematuhi aturan sekolah. Kesimpulannya, kalimat efektif merupakan unsur penting dalam komunikasi tertulis maupun lisan, karena dapat menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan ringkas. Kalimat efektif harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki kesatuan gagasan, kejelasan makna, ketepatan diksi, keringkasan, dan kebenaran struktur gramatikal. Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, penulis dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca atau pendengar. Selain itu, pemilihan kata yang tepat dan penyusunan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa akan meningkatkan daya guna komunikasi baik dalam konteks akademik,
profesional, maupun sehari-hari. Sebaliknya, kesalahan dalam penyusunan kalimat seperti ambiguitas atau pengulangan kata yang tidak perlu dapat mengurangi kejelasan pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap penulis untuk terus mengasah kemampuan menyusun kalimat efektif agar komunikasi yang dilakukan lebih efisien, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.